Ini adalah yang tampilan yang versi 1,5 ya, update terbaru. Ini di sini fiturnya sebenarnya masih sama seperti yang kemarin. Ada transaksi, kemudian laporan keuangan juga sama, neraca, rugi laba, perubahan modal, cash flow, laporan keuangan, trial balance, dan lain-lainnya sama ya. Di sini cuma kita tambahkan payroll dan SPT, PPH, pasal 21, terus kemudian ada business intelligence. Nah ini payroll dan SPT ini mungkin kita di modul terpisah ya. Jadi yang include di versi 1,5 ini kita tambahkan di business intelligence. Nah di sini kalau kita lihat di business intelligence ini sudah ada laporan rugi laba per cost center. Jadi kita tambahkan modul cost center yang di versi 1,5 ini. Jadi cost center itu kita bisa setup di sini. Nah, jadi cost center itu kita akan membuat rugi laba sesuai cost centernya. Cost center itu biasanya bisa kita gunakan untuk cabang, bisa kita gunakan untuk project ya yang sering ya, bisa kita gunakan untuk divisi, terus tergantung kebutuhannya ya. Jadi nanti di transaksinya kita tambahkan cost centernya. Nah di contoh ini kita cost centernya kita gunakan untuk cabang. Jadi nanti kita bisa membuat laba rugi per cabang operasi. Nah nanti kalau kita operasionalnya adalah project, cost center itu kita bisa ganti project ya. Itu sesuai kebutuhan saja. Jadi di sini setiap transaksi kita tambahkan cost centernya. Jadi cost center itu nanti biaya itu di cost center apa, atau pendapatan itu di cost center yang mana, atau di project mana, atau di cabang mana, seperti itu. Jadi semua transaksi sudah kita tambahkan ya cost centernya. Itu saja sih yang kita tambahkan. Jadi kalau kita sudah input cost centernya, nanti kita sudah tambahkan di business intelligence. Nah di sini ada cost center. Nanti kita bisa lihat cost center per masing-masing cabang. Seperti ini ya, ini contohnya di Jakarta Cengkareng, Jakarta Sunter, Jakarta Gubeng, dan lain-lain sebagainya. Ini kita bisa drill down ya, penjualannya tuh dari mana, APP-nya apa saja, biayanya apa saja. Ini kita sudah bisa dari sini ya, kita bisa drill down. Dan juga nanti kita bisa, ini kita tambahkan inventory per cost center. Jadi di Jakarta itu kita punya inventory ada berapa banyak, kita bisa drill down juga. Terus ini inventory by product assembly, terus kemudian ada product merchandise, raw material, terus inventory by value itu total rupiahnya, rupiah. Ini kita juga bisa drill down. Jadi di Jakarta itu punya inventory apa saja, di Cengkareng juga punya inventory apa saja, itu bisa kelihatan di sini ya. Terus kemudian ini ada penjualan by customer. Nah nanti kita bisa customer mana yang paling banyak kita penjualannya, kita juga bisa filter per customernya, kita bisa filter per barangnya. Itu ya yang kita tambahkan. Terus kemudian ada penjualan by pembelian, maksudnya pembelian by supplier. Jadi sama seperti tadi ya, cuma ini filternya berdasarkan supplier. Jadi supplier mana, dan di sini kita juga sudah tambahkan filter. Jadi kita bisa drill down dari supplier Sony misalnya, kita beli apa saja itu kita bisa ketahuan. Nah ini ya, nanti kita bisa seperti ini. Terus kemudian di sini yang baru juga, di sini ada account receivable. Account receivable itu di versi sebelumnya juga sudah ada, cuman ini kita lebih perinci lagi. Jadi ini kita bisa drill down sampai dengan per invoice numbernya. Jadi misalnya invoice 1 itu sudah dibayar atau belum, itu nanti ketahuan. Terus yang masih outstanding tuh invoice mana saja, nanti ketahuan juga. Jadi ini artinya misalnya invoice 1002 itu ada penjualan tapi belum dibayar. Nah kalau invoice 1001 itu ada penjualan dan sudah dibayar, sudah lunas statusnya. Ini lebih drill down aja ya, lebih detail aja ya. Terus kemudian juga ada account payable juga sama. Ini kita bisa drill down per dokumen ya.
kemudian ada juga mutasi kas harian, jadi kas dan banknya kita bisa perinci lagi. Jadi itu saja ya tambahan untuk versi 105 cost centernya. Jadi kita ulang lagi, sebenarnya sama seperti yang versi-versi sebelumnya, cuma nanti kita tambahkan di kolom cost centernya seperti itu. Nanti laporannya ada di bisnis intelligence semua di sini. Saya rasa itu saja yang cost centernya. Nanti akan kita lanjutkan dengan payroll mungkin ya untuk modul selanjutnya.